dan ku tenang di dalam jalan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, praise the Lord, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda melalui media ini, keluarga Poltak EPC Barani. Saya sendiri adalah Poltak, dan di sisi kiri saya, istri saya yang baik ini namanya adalah Ibu Pendeta Rohana. Shalom Ibu Rohana. Shalom. Ya, lalu kami punya 2 putra putri. Adiknya adalah yang perempuan namanya Pasya Labana. Shalom. Puji Tuhan. Dan kakaknya, abangnya adalah namanya Ramos Gospel. Shalom Ramos. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang sudah di penghujung tahun 2020. Banyak yang mengalami persoalan di tahun ini, banyak yang mengalami musibah, banyak yang kehilangan anggota keluarga karena pandemik virus COVID-19, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, banyak yang bingung, banyak yang takut, khawatir. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Saya senang sekali bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat melewati hari demi hari dengan susah payah ya. Saya mau mengajak sejenak membacakan kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasal 34. Ini adalah firman yang mulia, firman yang indah, firman yang sangat baik untuk kita baca pada penghujung tahun ini. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat 1, nanti saya minta tolong untuk Pasya membaca ayat 2 sampai ayat 6 dan Ramos membaca ayat 7 sampai ayat 11. Saya baca dulu ayat 1. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah,
betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Ya, terima kasih Pasya dan Ramos. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 1 tadi disebut bahwa Daud di sini memang sedang pura-pura tidak waras. Ada yang bertanya, kok begitu sih? Orang waras kok berpura-pura tidak waras? Ada apa? Sebab pada waktu itu kalau kita membaca kitab 1 Samuel pasal 21, Daud ini betul-betul sedang terancam. Terancam nyawanya, terancam jiwanya. Dia sedang mengalami situasi yang sangat pelik. Saul mengejar-ngejar Daud untuk mematikan dia karena dia salah paham. Padahal sebenarnya mereka ini kerabat ya, keluarga. Tapi Saul sudah dikuasai oleh kedengkian. Maka dia mengejar-ngejar Daud. Tetapi Daud adalah orang yang hormat kepada Saul sebagai raja Israel waktu itu. Dan rasanya tidak ada lagi tempat buat dia bersembunyi kecuali daerah Abimelek. Ini raja orang Filistin yang sangat disegani juga ditakuti oleh Saul. Jadi pemikiran Daud ini adalah begini. Aku pergi saja ke daerah Abimelek, daerah orang Filistin, supaya aku jangan dikejar Saul ke sana. Tetapi ketika dia di sana, rupanya para pegawai atau pasukan daripada Abimelek ini mengenali Daud sebagai pahlawan Israel. Jadi takutlah Daud ini, dan dia di situ tadi dia pura-pura tidak waras. Lalu Abimelek ini dia percaya bahwa Daud ini adalah orang yang tidak waras. Dan setelah Daud ini selamat, dia memuji Tuhan. Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena segala situasi Tuhan menyertai aku. Dimanapun aku berada, Tuhan selalu menyertai. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Orang-orang tidak memahami keadaannya, tapi Tuhan selalu memahami. Maka ajakan Daud di sini ayat 10 adalah, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Kalau orang takut akan Tuhan selalu ada jalan. Tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya apa? Daud sudah berjuang dengan segala daya upaya, segala akal pikiran. Tetapi di atas semua itu, dia mengandalkan Tuhan. Inilah pegangan kita untuk menjalani tahun mendatang. Tahun yang sulit tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi kalau kita masih bisa melangkah sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya sendiri sepanjang tahun ini berapa kali sakit, tapi berapa kali disembuhkan Tuhan. Bagaimana dengan Ibu Rohana? Bagaimana dengan Pasya? Bagaimana dengan Ramos? Apa yang Anda alami yang menunjukkan bahwa memang selalu Tuhan itu menyertai, selalu Tuhan itu ada jalan buat umatnya. Ya, kita bersyukur ya, khususnya juga Nats ini mengingatkan kita di ayat yang 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, banyak hal di dalam kehidupan kita, khususnya tahun ini, ya kadang-kadang juga mungkin kita bingung dengan kondisi pandemi ini, COVID ini, dan kita senantiasa berdoa untuk perlindungan Tuhan. Ya, kita ada hingga akhir tahun ini, itulah juga adalah kebaikan anugerah daripada Tuhan. Dan kita bisa katakan kita sudah merasakan, kita sudah melihat betapa baiknya Tuhan itu. Jadi akhir tahun dan hari terakhir di tahun 2020 ini kita boleh mensyukuri bersama-sama dengan keluarga akan keberadaan kita. Ya, jadi memang selama umat Tuhan itu selalu tertuju hatinya pada Tuhan, memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan,
Jangan takut pada masalah, jangan takut pada persoalan, jangan takut pada penyakit, jangan takut pada setan, jangan takut pada situasi, jangan takut pada tahun depan. Takutlah akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, justru kita memiliki keberanian menghadapi segalanya. Tetapi kalau kita ini takut kepada yang lain, kita jadi lumpuh menghadapinya. Dengan kita takut pada Tuhan, maka justru kita akan memiliki keberanian menghadapi segala persoalan kita. Saya tambahkan satu ayat pada ayat 20, menarik sekali ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kemalangan orang benar itu memang tidak sedikit. Tuhan Yesus berkata, pikul salibmu. Tetapi Tuhan turut serta. Di sini bukan Tuhan itu di luar, tapi dia di dalam. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Semuanya apa? Semua masalahmu. Tapi ya ada orang bertanya begini, pendeta, kalau Tuhan melepaskan umatnya dari semua masalah, mengapa orang sakit ada yang meninggal padahal sudah berdoa? Kawan, sadarkah kita bahwa ujung dari hidup kita bukan di bumi, tetapi di sorga. Setelah kita berusaha berdoa, akhirnya meninggal juga. Itulah cara Tuhan baginya membawa dia ke haribaannya. Makanya saya katakan, kalau kita sudah berdoa berusaha, tidak usah menyesal. Karena berarti kita sudah melakukan segala daya upaya. Yang kita boleh sesali adalah yang kita tidak pernah lakukan. Belum doa, tidak doa, belum berusaha, tidak berusaha, lalu terjadi sesuatu di luar maunya kita, itu boleh nyesal. Ya, coba dulu aku doa ya. Ya, coba aku dulu begini begitu ya. Tapi semua kita sudah lalui. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Apapun yang terjadi kemudian itu sudah di luar kendali kita. Dan tidak perlu menyesal. Di sini dibutuhkan tadi takut akan Tuhan. Jangan memberontak pada Tuhan. Bapa, kehendakmu jadilah. Berani nggak kita berkata, Bapa, kehendakmu jadilah. Tahun ini, tahun depan. Tahun depan kita punya rencana yang banyak. Betul ya? Tapi kalau tidak terjadi, kita harus berkata apa? Bapa, kehendakmu jadilah. Makanya sebelum kita berencana menurut Yakobus pasal 4, jangan kita sombong. Jangan kita takabur. Jangan seolah-olah tuh kita sudah pasti begini, pasti begitu menurut mau atau bisanya kita. Kita harus berkata, jikalau Tuhan menghendakinya, kami akan melakukan, kami akan berbuat ini dan itu. Nah, begitu pula dalam pelayanan kita, bukan? Kita sebagai gereja, komunitas Kristiani, keluarga Kristen, mari kita coba melakukan sesuatu itu jangan di luar kehendak Tuhan. Sesuaikanlah dengan kehendak Tuhan. Mau sekolah, kuliah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau pacaran, berjodoh, melamar, menikah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau berbisnis, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu Rohana sendiri sebagai hamba Tuhan, apa yang mau dilakukan tahun depan? Misalnya tema pelayanannya apa? Ya, jika dikehendakin Tuhan adalah the year of purposeful life. Jadi dimulai bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan ini bukan secara insidental ataupun tidak sengaja ada, tetapi Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita, dan untuk itulah bagaimana kita sebagai umat Tuhan memasuki kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa sih? The year of purposeful life. Purposeful life. Jadi hidup yang penuh dengan tujuan, hidup yang penuh dengan makna. Betul. Betul ya? Betul. Ada sesuatu yang mau dituju nih. Ya. Ada istilah kerennya nih Ibu Rohana adalah to put the end in mind. Ya. To put the end in mind. Jadi kita memang kepengen itu, ada sesuatu yang mau dicapai. Ada tujuan. Nah, itu indah sekali. Memang kalau hidup tanpa tujuan kan apa ya? Tidak ada tujuan. Meaningless. Ya.
Sebaliknya kalau ada tujuan berarti meaningful. Yes. Gitu ya. Yes. Terima kasih Bu Rona. Kalau Pasya, apa keinginannya tahun depan? Mau kuliah atau sekolah atau mau pacaran atau apa? Pacaran nanti ya. Bisa pergi ke US buat kuliah, nggak mundur-mundur lagi Ya. perginya. Puji Tuhan ya. Kalau Tuhan berkenan, Pasya dengan abangnya akan masuk ke college, Bible College. Dukung juga dalam doa ya. Bapak Ibu Saudara, mereka mau menjadi hamba Tuhan, mulai dari belajar firman dengan benar secara akademis ya. Mereka sebenarnya sudah sekolah sih, sudah mulai kuliah lewat jarak jauh dulu ya, online. Seharusnya mereka sudah masuk asrama di sana, tetapi karena situasi pandemik maka mereka tertunda. Nah, mereka sudah dapat sih panggilan, sudah ada juga akan undangan belajar resminya, tinggallah itu diganti dengan visa jika Tuhan berkenan, biar tidak ada masalah. Begitu ya Ramos ya. Bagaimana Ramos, say something lagi lah. Ya supaya tahun depan bisa dari semua yang Ramos pelajari bisa diterapkan di pelayanan dengan baik gitu. Jadi pelayanannya juga lebih makin baik lagi di 2021. Ya, bagus sekali ya. Jadi ini juga sesuai dengan maminya punya mau tadi supaya ada purpose ya, purposeful life ya. Jadi Ramos dan Labana atau Pasya sudah tahu apa yang mau dilakukan dan untuk apa itu. Memang jangan melakukan sesuatu yang ya hanya coba-coba, hanya mau main-main, apalagi tidak demikian ya. Jadi banyak betul persoalan dalam hidup kita, tapi kalau kita memuliakan Tuhan selalu, takut akan Tuhan selalu, apapun yang menjadi pergumulan, rencana Bapak Ibu, sekali lagi tadi di awal saya katakan ada yang sakit, ada yang susah, ada yang menderita kekurangan, kehilangan anggota keluarga yang dicintai, yang dikasihi, bahkan sekarang mungkin masih dalam perawatan terus menerus, ada yang bahkan dalam keadaan sekarat, mohon maaf, ada yang kebingungan, tidak jadi menikah tahun ini, tahun depan juga rasanya masih bingung, pekerjaan, toko ditutup semua, jalur ekonomi rasanya itu tidak ada hasil, tetapi berserah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Begitu ya. Ini bincang-bincang singkat saja, saya tidak hendak berkhotbah seperti biasa, tapi apapun itu pandang Tuhan. Kapan-kapan kawan-kawan, saudara-saudara boleh melihat kami kembali seperti ini kiranya dengan topik-topik yang menarik. Anda juga boleh kok mengusulkan apa sih topik-topik atau tema-tema atau bagian-bagian yang perlu kami perbincangkan secara kekeluargaan, tetapi dasarnya firman Tuhan. Terima kasih atas doa-doa yang Anda selalu panjatkan untuk keluarga kami, saya, Ibu Pendeta Rohana, Pasya dan Ramos. Kami tidak dapat balas doa-doa Anda. Kami juga tidak dapat membalas kebaikan Anda. Semua akan dukungan moral maupun material bagi kami sekeluarga yang melayani. Sekali lagi, kami tidak dapat balas, biar Tuhan yang membalasnya. Haleluya. Ada sebuah lagu lagi sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini ya. Bahwa dalam segala perkara Tuhan itu punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu pula
berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami puji Tuhan atas kebaikan-Nya, atas kemuliaan-Nya, atas kasih sayang-Nya, perbuatan-Nya ajaib. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, biarlah tahun ini yang penuh dengan suka duka kami lalui dengan ucapan syukur kepada-Mu saja. Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, janji-Mu itu yang menopang dan menuntun kami. Terima kasih atas Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia waktu itu, di dalam Natal, menjadi manusia, kemudian mati disalibkan menebus dosa-dosa kami, kembali ke sorga, memerintah dengan Bapa selamanya, menolong kami dari sana, memberkati kami selalu hingga hari ini. Dan selamanya Tuhan berkata menyertai kami selalu, senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan juga memberikan Roh-Nya yang kudus menemani kami, ada di dalam kami, menuntun kami dalam segala kebenaran, memberkati kami, memberikan penghiburan, menginsafkan akan dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tahun depan adalah tahun yang diberkati Tuhan bagi kami. Tahun yang baru, dengan kenormalan berkat Tuhan, dengan tahun pembebasan, di mana kami akan mengalami restorasi, mengalami akan pembaharuan, mengalami akan pemulihan. Kami akan mengalami kesembuhan kembali. Kami akan mengejar ketertinggalan kami. Kami akan membayar semua hutang-hutang kami. Kami akan memenuhi janji-janji kami. Kami akan dewasa. Kami akan lebih melihat kemuliaan Tuhan. Tahun depan tahun penuh kelepasan. Tahun depan tahun penuh kesembuhan. Haleluya.